Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang, saya Jamaluddin. Hari ini saya akan menjelaskan bungke yang telah saya pelajari hari ini. Lanjut langsung saja ke pembahasannya. Pertama ada noni. Noni yang maknanya padahal, tetapi ini hanya kiasan ya minasang ya, ataupun kata tambahan. Nah, rumusnya di sini ada futsuke, ada bentuk futsu, terus ada kata sifat i-nya diikutsertakan, kata sifatnya juga diikutsertakan, dan ada kata benda tambah dengan na, lalu noni. Contohnya di sini ada watashi ni. Oke, ulang. Contohnya sih ada neta noni oki saseraremashita. Padahal setelah tidur, tetapi disuruh bangun. Seperti itu minasang ya. Terus ada contoh lainnya juga, ada himana noni dokomoe ikimaseng desta. Padahal telah senggang, padahal senggang, tetapi tidak pergi ke manapun. Terus ada yasui noni kaimaseng. Padahal murah tetapi tidak membeli. Terus untuk kata bendanya ada yasumi noni benkyo shinakereba narimaseng. Padahal libur tetapi harus belajar. Seperti itu ya minasang ya. Terus untuk selanjutnya ada runoni. Runoni ini menggunakan kata kerja bentuk jiso ya minasang ya, dan ada kabeni. Padahal maksudnya kata benda langsung tempel dengan ni, yaitu maknanya untuk. Nah, untuknya ini adalah makna sejatinya dari ni tersebut ya minasangnya, jadi untuk. Contoh sini ada taberi noni ides, baik untuk makan, seperti itu. Terus ada benkyo ni ikimas, pergi untuk belajar, seperti itu ya minasang. Nah, untuk yang ni untuk ini sebenarnya bisa menggunakan kata kerja bentuk mas, yang masnya dihilangkan ya. Nah, untuk kelompok 1 2 3 bisa menghilangkan kata kerja bentuk masnya, ditambahkan ni-nya saja, seperti itu ya misalnya. Contohnya tabeni ides, baik untuk makan, bisa. Nah, terus di sini ada pengecualian kalau untuk kalau untuk kelompok 3 ya, kata kerja kelompok 3 yang simasnya bisa dihilangkan dan yang ditambahkan dengan ni, jadi seperti ini. Jadi menggunakan kata bendanya saja ya, karena kan kelompok 3 itu kan sejatinya kata benda ditambahkan dengan simas ya, jadi yang simasnya bisa dihilangkan, jadi hanya menjadi kata benda terus ditempel langsung dengan ni, seperti itu. Terus lanjut ada cu ya. Cu ini maknanya sedang, selama ataupun dalam. Cu di sini rumusnya menggunakan kata benda cu ya. Sebenarnya kata cu ini sama seperti te iru tokoro ataupun te imas, tetapi kalau untuk te imas ini, te imas kan tidak sedang berlangsung ya, mau sudah lama juga, tetapi kalau masih dilakukan bisa bukan te imas. Nah, sebenarnya lebih mirip ke te tokoro ya, te iru tokoro ya, karena sedangnya itu live gitu, secara langsung itu, sedang memang benar-benar terjadi. Nah, seperti itu. Contohnya ada shigoto chu des, sedang bekerja ya, jadi dia berbicara itu emang sambil bekerja, jadi sedang bekerja, seperti itu. Terus di sini ada kamushiremasen ataupun kamushirenai, dan juga ada moshikaste ya. Moshikaste itu sama seperti kamushiremasen, kemungkinan ya. Kalau cuman maknanya ini, kalau moshikaste ini kalau tidak salah, jadi sama-sama kemungkinan juga. Kalau tidak salah ataupun jangan-jangan ya, sama-sama kemungkinan ya. Nah, terus di sini rumusnya menggunakan futsuke. Ketika bentuk futsuke i-nya diikut sertakan,
ada kata sifat na-nya tidak diikutsertakan, dan ada kata benda tambah dengan kalau kamu sirmaseng ataupun musikaste ya. Contohnya di sini ada tabung. Ingat ya, untuk kamu sirmaseng yang menggunakan kata kerja bentuk futsu itu ditambahkan dengan tabung di tempatnya. Tabung astawa kibunga warukute gakko ni ikanai kamu sirmaseng. Besok kemungkinan karena tidak enak badan tidak pergi ke sekolah, seperti itu ya. Terus ada kono kuruma wa takai kamu shiremasen, mobil ini kemungkinan mahal. Terus ada asta hima kamu shiremasen, besok kemungkinan senggang. Terus untuk kata bendanya ada asta yasumi kamu shiremasen, besok kemungkinan libur. Nah, terus lanjut di sini ada hoshi ya. Hoshi ini bentuk keinginan ya. Nah, rumusnya itu ada dua hoshi itu. Ada kalau untuk keinginan sendiri itu bisa menggunakan kata benda ditambahkan enggak lalu hoshi, dan kalau mengungkapkan keinginan dari orang lain ya. Mengungkapkan keinginan dari orang lain bisa menggunakan KBO terus hoshi garimas. Contoh untuk kata benda ga hoshi ya. Kare wa tabemono ga hoshi desu, dia ingin makan. Nah, untuk hoshi garimas ini makna itu saya rasa ya. Jadi ketika mengungkapkan keinginan orang lain, jadi menggunakan hoshi garimas. Contohnya di sini ada kare wa ramen o hoshi garimas, dia saya rasa ingin ramen, seperti itu ya minasang ya. Terus kalau ingin menggunakan kata kerja ya, kalau ingin menggunakan kata kerja itu menggunakannya bukan hoshi tapi menggunakan tai ya, yang masih dihilangkan tanpa dengan tai itu ya minasang ya. Nah, rumusnya di sini ada kata kerja bentuk mas masih dihilangkan ditambah dengan tai. Contohnya ada kuruma oh kai tai desu, ingin membeli mobil. Nah, sama seperti hoshi, untuk tai ini juga kalau untuk mengungkapkan keinginan dari pihak ketiga, si tai-nya ini dirubah menjadi tagarimas. Kalau tadi hoshi dirubah menjadi hoshi garimas, yang ini tai-nya dirubah menjadi tagarimas. Contoh di sini ada kare wa kuruma o kai tagarimas, dia saya kira ataupun dia saya rasa ingin membeli mobil, seperti itu minasang ya. Terus lanjut di sini ada uchini. Uchini ini maknanya selagi ataupun mumpung ya. Biasanya menggunakan kata kerja bentuk futsu. Contoh di sini ada yasumu uchini ryoko shimasu, mumpung ataupun selagi libur akan berjalan-jalan, seperti itu. Terus ada kawarini itu maknanya sebagai gantinya. Nah, kawarini ini asalnya dari kata kerja ataupun kotoba kawarimas ya, yang maknanya mengganti. Kawarini ini maknanya sebagai gantinya ataupun ganti. Rumusnya menggunakan bentuk futsu, kata sifat i-nya di bawah dan kata sifat na-nya juga diikutsertakan, dan kata benda ditempel dengan no. Nah, langsung kawarimas atau kawarini, maksudnya kawarini bukan kawarimas ya. Contohnya di sini ada kuruma o kawarini otobai o kaimasta, sebagai ya, sebagai gantinya tidak membeli mobil telah membeli sepeda motor, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk menggantikannya, untuk menggantikan apa yang tidak bisa kita dapatkan, digantikan dengan yang lebih simpel, seperti itu ya. Terus selanjutnya ada bahasa sopan ya.
Biasanya bahasa sopan kan ada songkego dan kenjogo ya. Jadi nah, di sini saya akan bahas ulang tetapi hanya beberapa saja. Contoh di sini ada wakarimas, terus bahasa sopannya ada kasikomarimas, terus ada deska, bahasa sopannya deshoka, terus ada arimas, bahasa sopannya gozaimasu, terus ada des dirubah menjadi bentuk sopannya itu ada de gozaimasu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada nitote, maknanya bagi ya. Nitote ini maknanya bagi. Contoh, watashi nitote kazoku ga daijina koto desu. Bagi saya keluarganya atau keluarga adalah hal yang paling penting, seperti itu ya minasan. Terus ada toste. Toste ini sebagai contohnya ada Nihonjin toste katte ni gomi o sutetara warui desu. Sebagai orang Jepang ataupun sebagai bangsa Jepang, kalau membuang sampah seenaknya tidak baik ataupun buruk ya. Buruk ini maupun buruknya ataupun jelek ini maupun masuknya ke sikapnya ya, sifatnya jelek, tidak mencontohkan orang Jepang seperti itu. Terus lanjut di sini ada ni yoruto atau ni yoruto atau yoreba, maknanya menurut. Nah, menurut ini ada pun contohnya ada sebenarnya menurut ini seperti kayak pendapat orang lain gitu ya, seperti itu. Contohnya tidak haha ni yoruto rainen shigoto shinakereba narimasen. Menurut ibu tahun depan harus bekerja, seperti itu. Jadi pendapat orang lain tentang kita ya, kepada kita ya, memberikan pendapat ataupun masukan seperti itu. Terus ada niote maknanya dengan, karena, menurut, oleh. Nah, untuk te di sini nanti sebenarnya masuk ke 4 te yang maknanya ada di sini, ada dengan, ada karena ya, seperti itu. Contoh di sini ada kotoshi niote chigai desu, akan berbeda dengan tahun ini. Jadi contohnya maksudnya akan berbeda dengan tahun ini, mungkin tahun ini akan lebih baik, akan lebih rajin lagi, seperti itu ya minasan ya. Terus ada tori ini sesuai yang atau sesuai yang di, maknanya itu ya minasan ya. Nah, untuk tori ini bisa tambah dengan ni ya. Oke, bisa tambah dengan ni. Nah, ni-nya ini maknanya itu dengan ya, maknanya itu dengan. Jadi rumusnya di sini ada futsuke, ada kata benda no ataupun kata benda, langsung bisa ditempel langsung dengan kata benda. Tetapi torinya di sini berubah menjadi dorini. Nanti saya jelaskan ya minasan ya. Sekarang yang torinya dulu. Contoh di sini ada setsume shita torini yatte kudasai. Tolong lakukan sesuai dengan yang telah dijelaskan, seperti itu. Jadi kayak apa ya, torini ini seperti kita telah memberitahu, jadi seperti mencontohkan ya, seperti mencontohkan torini itu ya. Nah, di sini ada KB dorini. Kenapa di sini berubah menjadi dorini? Bukan KB. Kalau di KB ditempel langsung dengan torini, kenapa torininya berubah menjadi dorini? Nah, di sini penjelasannya. Di sini adanya biasanya kenapa? Karena ketika kata penghubung ataupun yang lainnya ditempel dengan kata benda, biasanya berubah menjadi bentuk tenteng ya. Nah, ataupun ketika kata benda no, ketika kata benda ditempelkan dengan no, maka untuk kata penghubung selanjutnya itu
tidak berubah karena adanya no ya. Tetapi ketika tidak ditempel dengan no ataupun langsung tempel dengan bungkainya, jadi biasanya berubah menjadi bentuk tenteng ya. Jadi nah di sini ada ya kan, kalau ini kabeno langsung torini, tetapi kalau kata benda langsung tempel menjadi torinnya berubah menjadi dorini, seperti itu ya menasang ya. Nah contoh di sini ada penjelasan tentang kurai dan gurai, dan ada koro dan goro, maknanya itu sama ya. Kurai gurai koro goro ini maknanya sama, cuman yang membedakan ini kalau kurai harus disandingkan dengan no, sedangkan kalau gurai bisa langsung ditempel dengan kata benda, seperti itu ya. Oke, lanjut ke bunga selanjutnya. Nah di sini ada kata penghubung ya. Kata penghubung itu ada banyak ya sebenarnya. Ada di sini ada sorede, soreni, ada soredomo, terus ada soste, ada ende ya. Terus ada sositara dan lainnya juga. Nah sekarang ke sorede-nya dulu. Sorede ini maknanya karena itu, kalau begitu, lalu, ataupun dengan itu. Contoh di sini ada amega furimasta sorede ikimaseng. Ikemaseng maksudnya. Hujannya telah turun, karena itu tidak bisa pergi. Terus ada soreni maknanya selain itu. Contoh di sini ada kono misewa yasai des, soreni oishi des. Toko ini murah, selain itu enak. Terus ada soredomo ini maknanya ataupun. Contoh di sini ada kyo ikimas soredomo asta ikimas, pergi hari ini ataupun pergi besok, seperti itu ya. Terus ada soste dan ende. Soste dan ende ini maknanya sama. Kemudian dan ende ini sebenarnya makna sebenarnya des yang dirubah menjadi penanda halus ya. Contoh ada tabemas soste mimas, no mimas soste no mimas, makan kemudian minum. Terus ada sositara itu maknanya kalau begitu ataupun setelah itu ya. Nah contohnya ada tabemas sositara abimas, makan setelah itu mandi ya. Terus selanjutnya ada mosuruto ya. Mosuruto ini maknanya kalau begitu walaupun dengan itu ya. Oke, contohnya sini ada mainichi benkyou shimasu so suru to jouzu ni narimasu. Setiap hari belajar, dengan begitu menjadi pandai. Terus ada takaran. Di sini takaran yang memiliki makna hanya, cuma, ataupun saja ya. Yang maknanya hanya, cuma, ataupun saja ini pertama ada dake. Rumus dake ini ada kata kerja bentuk jisho untuk bentuk positifnya, dan ada negatifnya menggunakan nai, dan kata benda langsung tempel dengan dake ya. Contohnya misalkan seperti abiru dake hanya mandi, atau tabenai dake hanya tidak makan, seperti itu, ataupun cuma tidak makan, seperti itu ya. Misalnya contohnya sebenarnya ini hanya takaran saja. Terus ada kashi shika ya. Shika ini rumusnya menggunakan bentuk jisho, dan ada mulai kata benda setelah langsung tempel. Nah yang pertama ada shika arimaseng. Nah shika arimaseng ini digunakan untuk kata benda ataupun nai ya. Shika arimaseng ataupun nai digunakan untuk kata benda, dan shika imaseng digunakan untuk makhluk hidup, seperti itu. Nah untuk shika ini posisinya bebas ya minasangnya, mau sebelum kata benda ataupun setelah kata benda. Nah jadi bebas, karena biasanya satuan takaran ataupun namanya waktu itu
posisinya bebas dan tidak butuh partikel juga ya. Ingat, satuan takaran ataupun lamanya waktu tidak butuh partikel, langsung tempel saja. Terus di sini ada zeng zeng. Zeng zeng ini maknanya sama sekali. Nah, biasanya menggunakan kata kerja bentuk positif dan negatif. Sama seperti sika menggunakan kata kerja bentuk negatif. Jadi tergantung mau menggunakan kata kerja ataupun tidak. Nah, untuk di sini zeng zeng ini kalau untuk i ya, i yang maknanya baik itu, karena i ini bisa juga maknanya negatif. Jadi bisa langsung zeng zeng i. Jadi sama sekali tidak apa-apa, seperti itu. Sama sekali tidak baik, sama sekali baik, sama sekali boleh, seperti itu ya. Jadi tidak perlu dirubah ke bentuk negatifnya dulu yang i, seperti itu minasang ya. Aduh, jatuh. Terus selanjutnya ada amari. Amari ini maknanya tidak begitu. Nah, biasanya menggunakan keterangan ataupun kata kerja bentuk negatif ya. Nah, biasanya untuk amari ini, untuk amari di sini sendiri, makna ini sudah tidak begitu ya. Jadi tidak perlu ditambah dengan kata kerja juga, bisa hanya menggunakan amari. Jadi amari des. Tidak begitu. Amari des, seperti itu ya minasang ya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan untuk mengatakan kelebihan sebagai jumlah ya. Jadi untuk kelebihan sebagai jumlah ini tidak menggunakan moto ataupun ijo ya. Kalau moto ataupun ijo ini maknanya itu takaran ataupun level ya, bukan bukan jumlah. Jadi kalau ingin mengatakan atau mengungkapkan ya, atau mengutarakan kelebihan dalam bentuk jumlah ini menggunakan amari juga, sama amari des atau amari mas ataupun amari. Jadi amari ini maknanya dua. Kita kalau tidak mempraktekannya langsung tidak akan tahu amari yang ini yang bermakna mana. Nah, biasanya untuk amari ini tergantung keadaannya seperti apa. Jadi mengartikannya ini tergantung keadaannya ya. Ada yang amari kelebihan atau amari tidak begitu, seperti itu ya minasang ya. Nah, kalau untuk mengutarakan kurang dalam bentuk jumlah itu bukan menggunakan ika ya. Ika kan maknanya kurang dari. Nah, kalau ika ini maknanya kurang dari ini yang memiliki maknanya ini level ya, dalam bentuk level bukan bentuk jumlah. Kalau ingin mengutarakan kurang dalam bentuk jumlah itu menggunakan tarimaseng ya minasang. Oke, ingat tarimaseng ya. Contohnya seperti ichimai tarimaseng, kurang 1 lembar, seperti itu ya minasang ya. Oke minasang, segini saja materi hari ini. Mohon maaf bila ada ucapan atau perkataan yang kurang mengenakan. Saya Jamaluddin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.